hidup di dalam kebangkitan. Sekali lagi, hidup di dalam kebangkitan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita percaya bahwa kuasa kebangkitannya itu mengubah seluruh kehidupan kita. Pada saat Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut, Bapak Ibu Saudara, seluruh nasib dan sejarah kehidupan manusia berubah. Semua berubah. Destinasi, tujuan hidup, bahkan alasan hidup mengapa manusia itu ada, semua berubah karena Yesus bangkit, Bapak Ibu Saudara. Cerita, sejarah, dan nasib manusia semua berubah. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus dari maut menjadi dasar dan menjadi tiang gereja, menjadi sauh jangkar iman orang-orang percaya. Paulus mengatakan jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Jika Kristus tidak bangkit, maka kita orang-orang yang paling malang, yang paling kasihan di muka bumi ini. Namun karena Kristus sudah bangkit, maka Bapak Ibu Saudara, kemenangan sudah menjadi milik kita. Maka pengharapan yang sejati itu menjadi sebuah kenyataan di dalam hidup kita, menjadi sebuah kebenaran. Bukan kita hanya bermimpi di siang bolong, tetapi kematian Kristus membawa pengharapan orang percaya menjadi hidup dan menjadi benar-benar sejati di dalam hidup kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau ajak Bapak Ibu melihat pada hari ini kita mau belajar apa sebenarnya yang dimaksud dengan kuasa kebangkitan Kristus. Kita semua dari kecil, bahkan kita sebagai orang Indonesia, kita semua familiar dan mengerti bahwa sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, saudara, kita mau belajar bahwa dan mengenal lebih dalam bahwa di dalam kekristenan, di dalam iman kita kepada Kristus, Paulus mengatakan dan Paulus menganjurkan, mendorong kita semua dengan begitu rupa bahwa kenalilah kuasa kebangkitan Kristus. Nah, kita mau melihat bagaimana Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud Paulus sebenarnya dengan kuasa kebangkitan Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama Bapak Ibu Saudara, yaitu bahwa kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, kuasa yang membangkitkan Kristus pada hari yang ketiga adalah kuasa yang datang dari Allah Bapa. Jadi kuasa yang membangkitkan Kristus adalah sebuah kuasa yang datang dari Allah Bapa yang membangkitkan Kristus. Nah, kita mau melihat seperti penjabaran Rasul Paulus kepada surat jemaat di Efesus. Dikatakan Efesus 1 ayat 15 sampai 20. Saudara bisa mencatat bersama-sama. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus, tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur kepada kamu. Dan aku mengingatkan kamu dalam doaku, meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi doa Paulus supaya orang-orang percaya bukan hanya di Efesus Bapak Ibu Saudara, tetapi ini juga apply buat kehidupan kita semua masa-masa ini, bahwa kita harus menerima Roh Kudus dan pewahyuan dari Tuhan untuk dapat mengenal Kristus dengan baik, untuk dapat mengenal Kristus dengan baik. Karena pengenalan akan Kristus jauh lebih penting, jauh lebih mempunyai kuasa daripada sekedar kita mengenal orang-orang yang punya pengaruh. Kalau orang-orang dunia seringkali, oh saya kenal si Anu, si ini, saya kenal bapak ini, saya kenal menteri ini, saya kenal orang DPR, MPR dan lain segala macam. Mengenai kita punya hubungan, relasi dan network dan segala macam. Saudara, itu baik, tetapi kalau dibanding dengan kondisi hidup kita, saudara, sudah saatnya kita melihat sesuatu yang mempunyai nilai kekekalan.
Hubungan kita dengan orang lain, saudara, dengan itu baik, tetapi hubungan kita dengan Tuhan jauh lebih mempunyai kepentingan yang sangat tinggi daripada sekedar mengetahui orang-orang tertentu, kenal dengan pendeta ini, pendeta itu, dan lain segala macam. Tetapi waktunya, dari dulu Paulus sudah mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa dia rindu untuk supaya kita menerima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan dengan benar, supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Mata hati kita, pengertian kita itu bisa terang, bisa melihat apa yang Tuhan lihat, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya yang kita percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya. Nah, ayat 20 dari Efesus 15, saudara, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, kuasa yang membangkitkan Kristus, kuasa kebangkitan adalah kuasa yang datang dari Allah Bapa di surga. Dari Allah Bapa, ayat yang ke-20 dari Efesus 15 mengatakan yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Saudara, kuasa Allah Bapa di surga yang sudah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, kuasa yang sama itu yang sudah diberikan buat Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya pada masa-masa kesukaran seperti ini kita bisa terus hidup dengan pengharapan, karena kuasa kebangkitan itu hadir dalam hidup kita dan kita menerimanya sebagai kekuatan yang akan menopang kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Korintus 6 ayat 14 juga dikatakan Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Inilah pengharapan kita. Inilah janji Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Dia yang sudah membangkitkan Kristus dari lubang maut, dari kematian, dia juga yang akan membangkitkan hidup kita. Nah, berbicara mengenai membangkitkan hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mati karena dosa. Kita sudah mati karena dosa dan kita akan dibangkitkan lagi. Dan di dalam hidup kita, saudara, kita juga harus mati bersama-sama dengan Kristus. Harus mati di dalam kematian Kristus, mati di dalam kedagingan kita, keakuan kita, supaya kita akhirnya bisa dibangkitkan. Nah, orang-orang yang sombong, orang-orang yang arogan, Bapak Ibu Saudara, yang tidak mau bertobat adalah orang-orang yang tidak bisa dibangkitkan, karena mereka masih hidup dengan aku, saya, dan myself, dengan keakuannya, dengan kedagingannya. Kata kebangkitan berarti ada sesuatu yang harus mati, Bapak Ibu Saudara. Dan karena itu masa-masa ini biar kita berusaha dengan pertolongan Tuhan, mematikan segala perbuatan daging, mematikan segala hati pikiran yang masih terpengaruh dan diikat oleh dunia ini. Tetapi kuasa kebangkitan, Bapak Ibu Saudara, kuasa yang akan memberikan kita kemenangan dari segala dosa dan ikatan dunia ini. Haleluya. Yohanes 14 ayat 12 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Saudara, Tuhan memberi kita sebuah janji bahwa dengan kuasa kebangkitan yang berasal dari Allah Bapa, kita akan melakukan perkara-perkara yang ajaib, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Tuhan kerjakan. Contohnya, pada saat ini, saudara, walaupun gedungnya ditutup, tetapi gereja tidak bisa ditutup. Gereja masuk ke platform-platform sosial media, di mana orang bisa mengaksesnya dari segala penjuru dunia. Itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, melakukan pekerjaan yang lebih besar. Dan dari situ, saudara, waktu Tuhan Yesus berkhotbah, memberi makan 5.000 laki-laki saja, itu orang sudah ribuan orang. Banyak orang, tetapi sekarang kita bisa
mendengar firman Tuhan bisa dikumandangkan dari sebuah tempat dan seisi dunia bisa mendengarkannya. Nah saudara, kuasa yang membangkitkan Kristus adalah kuasa yang berasal dari Allah Bapa. Yang kedua saudara, apa yang dimaksud Paulus dengan kuasa kebangkitan? Kalau yang pertama tadi kuasa kebangkitan adalah kuasa yang datang dari Allah Bapa di surga. Yang kedua, kuasa kebangkitan adalah kuasa yang berasal dari Yesus sendiri. Kuasa yang berasal dari Yesus sendiri. Yohanes 10 ayat 14 sampai 18 berkata, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Ayat 17 Bapak Ibu Saudara, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Perhatikan, Yesus punya kuasa untuk memberikan nyawanya. Dan Yesus punya kuasa untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara, kuasa kebangkitan yang berasal dari Allah Bapa di surga, kuasa kebangkitan itu pun dimiliki oleh Yesus Kristus. Dikatakan aku yang memberikannya. Aku punya kuasa dan kekuatan untuk memberikan nyawaku, dan aku punya kuasa dan kekuatan untuk menerima dan mengambilnya kembali. Saudara, jadi kuasa kebangkitan yang sudah membangkitkan Kristus bukan hanya datang dari Allah Bapa, tetapi kuasa kebangkitan ini pun datang dari diri Yesus Kristus sebagai Allah Anak. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Dan dari situ kita belajar Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan yang sudah menjadi, Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru syafaat kita, sudah berdoa di hadapan Allah Bapa di surga. Dia juga memberikan kita kuasa yang sudah membangkitkan Yesus Kristus sendiri dari maut dan dosa, dari maut dan kematian. Dan kuasa yang sama itu yang akan kita terima Bapak Ibu Saudara apabila kita berserah kepada tangan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kuasa yang ketiga, apa yang dimaksud Paulus Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, kuasa yang datang dari Allah Bapa di surga, kuasa yang datang dari Yesus Kristus sendiri, dan kuasa yang datang dari Roh Kudus. Dan inilah yang Paulus jelaskan bagi jemaat di Roma. Dikatakan di dalam Roma 1 ayat 4. Dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dikatakan menurut Roh Kudus dinyatakan oleh kebangkitannya. Jadi pada saat Yesus bangkit mengalahkan maut dan kematian Bapak Ibu Saudara, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus semua menjadi satu dan menyatakan kuasanya yang luar biasa. Saudara, inilah janji dan sebuah kenyataan dari janji Tuhan, bahwa Tuhan yang akan sendiri memberikan kuasa kebangkitan itu dalam hidup kita. Karena saudara, ini yang membuat kita berbeda daripada kepercayaan yang lain, daripada orang-orang yang lain. Kalau semua agama dan bentuk kepercayaan di dunia ini Bapak Ibu Saudara adalah sebuah usaha yang datang dan berasal dari manusia, di mana manusia berusaha untuk menggapai Allah yang sesungguhnya, saudara, tidak mungkin kita yang sudah berdosa ini dapat berusaha seperti apapun juga kekuatan kita, tidak akan mungkin. Karena itu Tuhan sendiri, Sang Pencipta manusia, Allah yang bertanggung jawab, Dia yang mengirimkan anaknya yang tunggal menjadi manusia supaya oleh kematian dan kebangkitannya hidup manusia dapat diubah dan diselamatkan di dalam nama Yesus. Haleluya saudara. Yang kedua saudara, kita mau belajar bagaimana mengapa Paulus benar-benar dengan sungguh-sungguh serius menghendaki hal ini, yaitu mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Apa yang Paulus pandang penting dari pengenalan atau dari hidup di dalam kuasa Kristus seperti ini? Kita tahu Paulus bukanlah orang sembarangan saudara. Paulus adalah orang yang Tuhan pilih.
Karena dia punya latar belakang, walaupun dia sempat menjadi seorang yang menganiaya jemaat Kristus, tetapi Tuhan ubah hidupnya. Karena Tuhan tahu rencana yang akan dia kerjakan di dalam hidup Paulus. Nah saudara, alasan Paulus yang juga ini menjadi doa kita, menjadi alasan kita, menjadi satu hal yang mendorong kita untuk hidup di dalam kuasa kebangkitan adalah kuasa kebangkitan Kristus mengubah hidup. Kuasa kebangkitan Kristus mengubah hidup. Contoh di dalam Alkitab adalah Petrus, Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa baca sendiri Kisah Para Rasul 4 ayat 17 sampai 21. Dikatakan, tetapi supaya hal itu jangan semakin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi kepada siapapun dalam nama itu. Nah saudara, dikatakan bahwa ayat 21 Bapak Ibu Saudara, mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya mereka melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka. Karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang terjadi. Ayat yang ke-19 dikatakan, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kau putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata apa-apa tentang apa yang kami lihat. Saudara, kebangkitan Kristus sudah sedemikian merasuk di dalam kehidupan Petrus, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat bagaimana kuasa kebangkitan ini mengubah seseorang seperti Petrus. Petrus adalah seorang yang mungkin dikatakan orang yang besar mulut, yang cepat untuk mengumbar dan menyebar janji dan segala perkataan. Sempat satu kali Petrus mengatakan kepada Yesus, Guru, jikalau murid-murid ini meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau bahkan sampai mati pun. Nah saudara, ternyata kalau kita mau telusuri perkataan Petrus yang seperti itu, sebenarnya 100% dia kerjakan. Karena pada malam waktu Yesus ditangkap dan Yesus dibawa ke rumah imam besar, dari antara 11 murid Kristus, karena Yudas sudah mengkhianati, dari antara 11 murid Kristus, cuma Petrus yang mengikuti Kristus, yang mengikuti Yesus, walaupun dia mengikuti dari jauh. Tetapi murid-murid yang lain tidak ada yang mengikuti. Bahkan murid yang dikatakan paling dekat sekalipun, Yohanes, dia tidak mengikuti Bapak Ibu Saudara. Tetapi Petrus, dia melakukan apa yang dia katakan walaupun dia hanya mengikuti dari jauh. Tetapi Petrus berusaha untuk mau melihat dan mungkin ada pikirannya untuk juga mau menolong. Walaupun pada akhirnya karena pertanyaan dari 1, 2, 3 orang akhirnya membuat dia menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi sebelum itu saudara, dialah yang masih terus mengikut Tuhan Yesus. Tapi lihat, pada waktu Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus berpesan kepada wanita-wanita dan kepada Maria yang bertemu. Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid yang lain dan juga katakan kepada Petrus. Secara spesifik dan secara tertulis katakan kepada Petrus. Dan pada saat itu, pada saat Yesus bertemu langsung dengan Petrus, hidup Petrus berubah saudara. Dia melihat sebuah janji. Walaupun di dalam 3,5 tahun dia mengikuti Yesus dengan pengharapan-pengharapan yang masih berbau duniawi, dengan pengharapan yang masih berbau manusiawi, di mana dia mau juga Yesus sebagai Mesias menjadi seorang hero, tokoh besar yang akan membebaskan bangsa Israel dan lain segala macam. Tetapi pada saat Tuhan Yesus disalibkan, ada banyak hati Petrus yang kecewa dan juga hancur. Namun pada saat dia melihat Kristus yang bangkit dari antara orang mati, hati Petrus berubah. Dan Tuhan seperti memberikan roh yang baru, memberikan kuasa kebangkitan itu ada di dalam Petrus. Karena itu Petrus menjadi orang yang lain sama sekali Bapak Ibu Saudara. Dia bukan orang yang takut sebelum biasanya. Kalau biasanya di depan rumah imam itu, saat dia duduk-duduk di depan perapian dengan beberapa orang, seorang budak perempuan menanyakan tentang Petrus dan Petrus langsung takut dan mengkhianati Yesus Kristus. Tetapi pada saat dia mengalami kebangkitan, kuasa kebangkitan Kristus yang hadir di dalam hidupnya,
merubah hidupnya 180 derajat. Sampai dia memberitakan Injil Kristus kemanapun juga. Bahkan bayangan Petrus pun bisa menyembuhkan orang. Bagaimana kuasa kebangkitan itu Bapak Ibu Saudara? Saat ini bukanlah sebuah kesempatan yang sia-sia. Bukan satu hal yang kebetulan jika Bapak Ibu melihat pemberitaan firman Tuhan melalui Facebook Live ini. Saudara, hidupmu dapat diubah oleh Tuhan. Kalau saudara merasa hidupmu sudah ada banyak hal yang saudara sesalkan, ada banyak hal yang saudara benar-benar sesali, ada banyak hal yang saudara tidak bangga terhadapnya, ada banyak hal yang menjadi masalah besar dalam hidupmu, dalam dirimu dan segala macam. Saudara, saat ini Tuhan sanggup untuk memutarbalikkan hidupmu. Tuhan sanggup untuk mengubah engkau menjadi sebuah pribadi yang baru, mengubah hidupmu seperti Tuhan mengubah Petrus dan murid-murid yang lain. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuasa kebangkitan itu sanggup bukan hanya mengubah keadaan dunia ini, tetapi keadaan diri kita akan diubah supaya kita cakap dan mampu menghadapi tantangan di depan jalan hidup kita. Saudara, selain Petrus, Paulus pun diubah oleh Tuhan. Kita bersama sudah tahu bagaimana seorang Paulus, seorang yang cukup besar pada saat itu, hidupnya dari seorang yang menganiaya orang-orang Kristen diubah menjadi laskar Kristus yang luar biasa. Bahkan dikatakan lebih daripada seperempat Alkitab ditulis oleh Paulus sendiri, Bapak Ibu Saudara. Karena itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Saudara. Saat-saat ini kita perlu kuasa kebangkitan Kristus. Kita perlu kuasa kebangkitan Kristus untuk merubah kehidupan kita. Supaya kita bukan lagi menjadi orang yang gampang dikuasai oleh ketakutan, oleh emosi, oleh segala sesuatu yang terjadi. Tetapi biarlah kuasa kebangkitan itu menjadi tameng, menjadi shield yang kuat di dalam hidup kita untuk terus melanjutkan rencana yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara, yang kedua, selain kuasa kebangkitan itu sanggup mengubah kehidupan, rupanya kuasa kebangkitan Kristus juga memampukan orang percaya untuk bertahan menghadapi tantangan karena iman kepada Kristus. Saudara, alasan yang kedua, kenapa kita perlu kuasa kebangkitan Kristus? Karena itulah yang akan memampukan kita sebagai orang percaya untuk bertahan. Saudara, di dalam masa-masa ini, segala pikiran, prinsip manusia, segala teori apapun akan bisa goyah, akan bisa lemah karena situasi keadaan dunia yang seperti ini. Semua seolah-olah gerakan dan putaran dunia ini berhenti karena hanya virus corona seperti ini. Dan sepanjang beberapa minggu yang sudah lewat, sepertinya manusia sengaja diizinkan Tuhan untuk melihat dirinya menjadi makhluk yang tidak berdaya. Saudara, di hadapan Tuhan kita makhluk yang tidak berdaya. Karena itu kita perlu kuasa untuk terus bertahan di dalam kesukaran hidup. Kesukaran ini bukan hanya datang melalui virus yang ini dan setelah ini kita akan bebas, tidak ada masalah lagi, saudara. Sampai kita nanti dipanggil Tuhan, masalah dan tantangan hidup akan terus ada. Namun Tuhan memberikan janji dan benefit buat kita, bahwa kita akan dibuatnya menjadi mampu untuk bertahan di dalam kesulitan hidup, mampu untuk bertahan, untuk memikul salib, memikul kuk yang Tuhan berikan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Ada dua hal. Kita harus bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita bersekutu di dalam Tuhan, maka jerih payah kita tidak akan sia-sia. Ada banyak orang memang sudah berjerih payah, berkorban. Saya sudah melayani, saya sudah hadir setia gereja, saya sudah memberikan persembahan perpuluhan dan lain segala macam. Saya buat banyak hal.
tetapi hidupnya tidak ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, maka jeripayah kita akan sia-sia, saudara. Tetapi dikatakan kalau kita ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, maka semua jeripayah kita, segala kesusahan dan segala apa yang sudah kita kerjakan Bapak Ibu Saudara, itu tidak akan sia-sia. Karena Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya di dalam nama Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, itu selalu datang. Janji Tuhan selalu mempunyai syarat dan harga-harga yang harus dibayar. Untuk orang dunia Bapak Ibu Saudara, saya belakangan ini sempat membaca sebuah statement bahwa high risk akan mendatangkan high revenue atau high payment. Orang dunia berkata, kalau kita bisa membayar dengan harga yang lebih tinggi, maka kualitas barang yang kita dapat akan jadi lebih baik. Sama seperti Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau membayar harga, kita mau sungguh-sungguh berjerih lelah, kita mau sungguh-sungguh mengalahkan daging ini, menanggalkan semuanya, kita mau sungguh-sungguh mengikut Kristus, kita bayar harga dengan air mata. Di dalam pelayanan saudara, saya biasa disalah mengerti oleh banyak orang. Di dalam pelayanan, kita mungkin pikir pelayanan itu enak, cuma ada di depan dan bisa bernyanyi dan segala macam. Orang akan melihat kita, orang kenal dengan kita. People will recognize us and will respect to us. No, Tuhan, Bapak Ibu Saudara, melayani Tuhan itu kita sebagai hamba Bapak Ibu Saudara. Dan melayani Tuhan bukan kita mau mencari pengakuan manusia. Melayani Tuhan bukan kita mau mencari nama besar. Melayani manusia bukan kita juga mau mencari kehidupan di dalamnya. Melayani Tuhan bukan kita mau memasukkan segala agenda pribadi di dalamnya, supaya tujuan dan motivasi kita yang sebenarnya bukan mempermuliakan nama Kristus, itu semua tidak akan berkenan. Dan pelayanan kita, hidup kita tidak akan bergerak maju kemana-mana. Karena Tuhan melihat segala motivasi pelayanan kita masih tidak benar. Kalau engkau mengatakan bahwa engkau adalah pemimpin, engkau adalah cell group leader dan lain-lain, engkau adalah hamba Tuhan, engkau adalah pelayan Tuhan, maka ini engkau harus dengar dengan baik. Motivasimu Tuhan ketahui, dan melayani adalah kita memberi diri kepada Tuhan. Ada lagu rohani yang dulu sekali terkenal Bapak Ibu Saudara, membuang diri ke ladang Tuhan selalu manise. Itu bahasa Indonesia yang benar-benar kaku, tetapi benar-benar saya pikir itu benar-benar artinya seperti itu. Melayani adalah kita membuang diri, kita menyerahkan semua keberadaan diri kita. Saudara, melayani Tuhan sampai kita belum pernah nangis, belum pernah emosi kita tersentuh, belum pernah ada orang yang menjelekkan kita, atau belum pernah kita berhadapan, dan di dalam pelayanan kita tidak pernah mengalami gesekan, pedang, besi menajamkan besi dan lain segala macam. Saudara belum melayani secara banyak. Saudara belum melayani secara lengkap. Kalau hanya melayani sebatas saudara masih mau bisa, sebatas jam saya masih bisa, saya mau melayani. Tapi lebih daripada itu saudara, tidak ada yang saudara korbankan, tidak ada satupun yang saudara korbankan. Korban waktu, korban perasaan, korban emosi, korban hati, korban air mata, korban uang, korban segala sesuatu, maka sesungguhnya saudara belum melayani. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus sudah menyerahkan hidupnya, darah dan dagingnya sudah diserahkan buat kita. Kalau kita diberi kesempatan untuk melayani adalah sebuah anugerah yang besar. Karena Tuhan bisa memakai batu, gunung untuk memuji Tuhan. Tetapi apabila engkau masih diberi Tuhan kesempatan untuk melayani, adalah anugerah yang sungguh besar. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa melayanilah Tuhan dengan sukacita. Di dalam pelayananmu engkau akan menghadapi banyak segala resiko. Tapi itulah yang harus engkau bayar. Semakin besar yang engkau bayar, engkau menundukkan dirimu, semakin engkau akan diangkat oleh Kristus. Promosi datang daripada Kristus. Tetapi tugas kita adalah menyerahkan diri kita, menundukkan hati kita, merendahkan diri.
Karena kita adalah hamba Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, yang alasan mengapa penting sekali kita harus memiliki kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus ini, saudara. Kebangkitan Kristus mengakibatkan segala jerih lelah kita dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus tidak sia-sia. Seperti ayat yang tadi baru kita baca, saudara. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudaraku yang kasih, berdirilah teguh. Ini tadi kita sudah lihat bersama, saudara. Yang selanjutnya, saudara. Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan pasti akan kebangkitan orang mati. Saudara, kita sebagai orang percaya, Tuhan sudah memberikan janji. Saudara, sesungguhnya di dalam dunia ini, semua bentuk dan jenis kepercayaan manusia. Di dalam dunia ini, saudara, perhatikan perkataan saya, statement ini penting. Di dalam dunia ini, semua kepercayaan, semua bentuk wujud kepercayaan manusia, itu mereka punya sebuah konsep di mana mereka nanti setelah mati, mereka akan ada hidup yang selanjutnya. Mereka semua punya konsep seperti itu. Makanya ada konsep nirwana, ada konsep surga, ada konsep macam-macam. Tetapi yang bikin perbedaan Bapak Ibu Saudara, bahwa kebangkitan Kristus memberikan pengharapan yang pasti. Di dalam Alkitab yang kita percaya Bapak Ibu Saudara, ada banyak janji Tuhan secara spesifik bahwa setelah kita mati, yang pertama kita akan mendapatkan tubuh kemuliaan. Yang pertama kita akan dibangkitkan, itu pasti. Itu bukan mudah-mudahan, tetapi sebuah kepastian. Jika kita hidup di dalam persekutuan, di dalam Kristus, kita akan dibangkitkan oleh Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 12-20. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Nah, ayat yang ke-17 Bapak Ibu Saudara, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, ayat 20 yang terakhir, tetapi yang benar bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, saudara, karena Kristus sudah bangkit, maka kita akan dibangkitkan. Itu sebuah kepastian, sebuah janji daripada Tuhan. Dan tubuh ini akan menerima tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan yang mempunyai kuasa kekekalan. Yang mempunyai sebuah nilai kekal. Tubuh kita yang sekarang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan, saudara. Kita mudah sakit, kita mudah capek, kita bisa tersinggung, kita benar-benar tubuh ini begitu rentan. Dari kita kecil sampai kita tua, semua itu menurun kualitasnya Bapak Ibu Saudara. Tetapi di dalam tubuh kemuliaan, Tuhan kuasanya akan dinyatakan lewat hidup kita. Haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, jadi kita sudah belajar mengapa kuasa kebangkitan itu penting. Karena kuasa kebangkitan mengubah hidup kita. Sanggup mengubah hidup manusia. Yang kedua, kuasa kebangkitan memberi pengharapan bahwa kita akan dibangkitkan. Yang ketiga, kuasa kebangkitan adalah kuasa yang akan memampukan setiap orang percaya. Kuasa yang memampukan, kuasa yang mengubah, kuasa yang akan membangkitkan kita dari antara orang mati. Itulah alasan kenapa kita harus hidup dan menerima kuasa kebangkitan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya? Tadi kita belajar bahwa kuasa ini adalah kuasa Allah. Kuasa kebangkitan adalah kuasa Allah. Kuasa Kristus dan kuasa Roh Kudus. Yang kedua kita belajar kenapa begitu penting. Karena kuasa ini mengubah hidup. Kuasa ini memampukan orang percaya. Dan kuasa ini dapat membangkitkan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dibangkitkan. Dan bukan hanya dibangkitkan Bapak Ibu Saudara. Secara spesifik Tuhan berkata, engkau akan berada di tempat di mana aku berada. Waktu Tuhan bangkit, dia berkata, aku akan pergi, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan aku akan menyediakan tempat bagimu secara spesifik, saudara. Itu yang membuat kepercayaan kita, iman kita berbeda daripada semua jenis kepercayaan di dunia ini. Karena berbicara dengan sangat jelas dan spesifik. Tempatnya semua kita sudah diberitahu oleh Tuhan.
Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar apa itu kuasa kebangkitan, mengapa begitu penting. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar bagaimana kita hidup, bagaimana cara kita hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Sekarang kita belajar bagaimana caranya. Kalau kita sudah belajar apa itu kuasa kebangkitan, dan kita belajar juga mengapa itu itu penting sekali. Dan yang ketiga ini Saudara, bagaimana cara kita hidup di dalam kuasa kebangkitan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ini sebuah harga, sebuah cara dan jalan yang tidak bisa ditawar. Tuhan Yesus katakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah jalan satu-satunya menuju Bapa di surga." Karena itu Saudara, tidak ada jalan lain. Kalau di dunia ini bisa mengenal ada banyak jalan ke Roma, tetapi buat iman Kristen kita, iman yang dibangun di atas kebangkitan Kristus, satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal adalah melalui Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang sudah bangkit dari kematian. Tidak ada hal-hal yang lain yang sanggup membawa manusia kepada kekekalan. Tidak ada hal-hal lain. Uang tidak akan mampu membawa engkau ke surga. Pekerjaanmu tidak akan mampu membawa engkau ke surga. Kekuatan yang dimiliki oleh engkau, kenalan, relasi yang kau miliki tidak akan mampu mengirim engkau ke surga. Segala keberhasilanmu tidak akan mungkin mengirim engkau ke surga. Bahkan kebaikan dari dirimu sendiri tidak akan mampu membuat engkau masuk ke dalam surga. Karena itu Saudara, satu-satunya jalan, satu-satunya cara yang Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah berikan buat kita adalah Yesus Kristus yang sudah menjadi manusia, mati melalui siksaan dan bangkit dari antara orang mati. Dia menjadi jalan yang baru, dia membuka jalan yang baru, pintu yang baru, sebuah akses di mana manusia sanggup datang kepada Allah Bapa, sanggup datang kepada Sang Pencipta. Karena Yesus sudah memberikan nyawanya. He lay his life for all of us. Kalau pada saat ini ada Bapak Ibu Saudara, mungkin kalian yang selama ini, mungkin kalian sudah ada yang mungkin meninggalkan gereja. Mungkin kalian pernah kecewa terhadap gereja, kecewa terhadap hamba Tuhan. Atau mungkin saudara, Bapak Ibu Saudara, yang menurut Bapak Ibu Saudara, saya tidak mau terlalu religius, saya orang biasa-biasa saja. Tetapi di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara, itu tidak ada area abu-abu atau gray area. Tidak ada yang hangat-hangat, tidak ada either dingin atau panas. Jadi saat ini saudara harus menentukan sikap. Saudara tidak bisa berada di tengah-tengah. Saudara harus ada either di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan atau kekekalan di dalam neraka. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita makhluk abadi, makhluk kekal, diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Kalau dikatakan Adam diciptakan oleh Tuhan, Adamah artinya yang diambil dari tanah. Adam yang artinya diambil dari tanah. Adamah adalah yang diambil dari tanah. Tanah di dalam bahasa aslinya dikatakan yaitu humus, tanah yang subur. Dari kata itu keluar kata human yang kita pakai menjadi human. Karena itu Bapak Ibu Saudara, human harus dibikin Tuhan, diizinkan Tuhan melalui segala sesuatu, melalui proses. Dari human harus bisa menjadi humility. Human humility. Karena itu Tuhan izinkan. Ada banyak kali kita dipermalukan. Kita dicemooh supaya kita bisa dekat dengan tanah. Humility, merendah, dekat dengan tanah. Human artinya tanah. Humus, tanah yang gembur. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bukan satu kebetulan jika wabah ini datang. Karena Tuhan sudah melihat banyak hati-hati yang keras. Hati yang keras dalam bahasa Latin dikatakan hamas. Dia tidak gembur lagi. Hati yang lembut itu selalu diairi. Makanya disebut humus.
Tapi hati yang keras dia menjadi Hamas. Karena itu saat ini Tuhan izinkan hal ini terjadi supaya hati kita yang keras, Hamas, dikembalikan menjadi humus, dikembalikan supaya kita menjadi human, bisa menjadi humility, bisa merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Nah, saat ini Bapak Ibu Saudara, mungkin engkau berhasil di dalam hidupmu, pekerjaanmu, atau mungkin ada saudara Bapak Ibu yang lain yang mungkin gagal menghadapi banyak segala tantangan, dan mungkin saudara mau menyerah. Saudara mau mengakhiri hidup, saudara mau menaruh segala sesuatu. Tetapi saat ini engkau dengar firman Allah. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mati buat engkau dan bangkit buat engkau. Dia menyediakan tempat di surga buat engkau. Dan saat ini dia menengadahkan tangannya kepadamu, mengulurkan tangannya kepadamu. Dan dia katakan, anakku, aku mengasihi engkau. Saat ini ada Bapak Ibu Saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan. Saat ini saat yang baik untuk kita menerima dia secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga hidupmu boleh diubah, hidupmu boleh dipindahkan nasibnya dari nasib yang jelek yang menuju kebinasaan, tetapi sekarang diubah Tuhan menuju kekekalan bersama dengan Kristus di dalam surga. Dan saat ini adalah saat yang tepat jika saudara mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang akan menjadi penolong dan akan hidupmu akan dirubah oleh Tuhan. Saya mau memimpin pengakuan iman dengan Bapak Ibu Saudara dengan cepat. Saudara bisa mengikuti kata-kata saya. Bapa di surga, saat ini saudara sebutkan nama saudara sendiri. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan, Yesus Kristus sebagai Tuhanku, Juru Selamatku, Raja dalam hidupku, penebus dari dosa-dosaku, yang menyelamatkan aku. Aku menerima Engkau, mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Dan aku percaya hidupku akan diubah Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, apabila engkau mengaku dengan mulutmu dan percaya di dalam hatimu, engkau akan diselamatkan di dalam nama Yesus. Dan lewat pemberitaan firman Tuhan ini, saya percaya kita akan mengalami tuaian yang banyak, yang besar. Dan biarlah pemberitaan firman ini, gereja Tuhan ini dipakai Tuhan lewat sosial media, menjangkau banyak jiwa dimanapun berada. Karena itu saudara-saudara dikasihi Tuhan, inilah caranya kita hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus, yaitu dengan menerima Yesus, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya bukan hanya dengan mulut dan dengan hati, tetapi dengan bentuk sikap hidup kita di hadapan Tuhan, yang kita mau untuk terus taat dan dengar-dengaran akan perintah dan firman Tuhan. Disitulah hidup kita di dalam kuasa kebangkitan Kristus, saudara. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ini dia saudara, karunia Roh Kudus. Karena kuasa yang sudah membangkitkan Kristus adalah kuasa yang datang daripada Allah Bapa di surga, yang datang dari Yesus Kristus sendiri dan datang daripada Roh Kudus. Kuasa yang sama yang akan mengubah kehidupan kita, saudara. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara juga yang mungkin sudah ke gereja, rajin ke gereja, melayani, tapi mungkin engkau melihat hidupmu tidak bergerak kemana-mana. Hidupmu hanya berputar di situ saja. Mungkin engkau bergumul dengan masalah yang sama, dengan dosa yang sama, dengan segala pergumulan yang sama. Engkau masih hutang kiri kanan. Engkau masih jatuh dalam segala bentuk dosa dan segala bentuk pergumulan hidup. Tapi saat ini saudara, di hadapan Tuhan tidak ada yang kebetulan. Saat ini engkau bisa datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, bertobat dan katakan, Tuhan, aku mau bertobat sungguh-sungguh. Aku mau hidup di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Aku mau menerima kuasa. Dan itu kita harus membayar harga, saudara. Saatnya buat kita untuk sungguh-sungguh tidak lagi bermain-main dengan segala sesuatu. Karena waktunya semakin dekat, saudara. Bukan hanya Kristus akan datang untuk kedua kalinya. Bukan saja kita akan mengalami pengangkatan. Tetapi waktu hidup kita di dalam tangan Tuhan. Kita tidak tahu Tuhan bisa panggil kita kapan saja.
Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, waktunya buat kita untuk sungguh-sungguh serius di hadapan Tuhan. Memberikan seluruh hidup kita. Tuhan, saya tidak mau main-main lagi. Saya mau sungguh-sungguh perbaiki motivasi kita, saudara. Motivasi yang tidak jujur. Motivasi yang masih memikirkan diri kita sendiri. Motivasi mungkin kita masih ada benci dengan orang lain. Kita masih tidak suka dengan orang. Kita masih ada menyimpan hal-hal yang tidak berkenan. Inilah saatnya kita bereskan di hadapan Tuhan. Kalau tidak, kuasa kebangkitan itu tidak akan turun dalam hidup kita. Dan dengan pertobatan kita, Bapak Ibu Saudara, dengan kesungguhan kita, maka kuasa kebangkitan akan memampukan kita. Saudara, Tuhan tidak pernah memberi perintah yang manusia tidak dapat lakukan. Dia selalu memberi perintah di mana kita sanggup melakukannya. Itu juga Tuhan juga berkata bahwa pencobaan yang engkau alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Karena itu juga Tuhan tahu kita mampu menghadapi pencobaan yang saat ini Tuhan izinkan. Kita mampu untuk berdiri di hadapan Tuhan, untuk membuka tangan kita dan merubah hidup kita, merubah akhlak, pikiran, perasaan kita. Kuncinya hanya satu, saudara, kemauan. Kalau Bapak Ibu mau, Tuhan akan berikan kekuatan dan kesanggupan. Dari kemauan, Tuhan akan berikan sebuah roh kebangkitan Kristus supaya kita bisa sungguh-sungguh. Dari kemauan akan melahirkan sebuah kesungguhan. Jika kita sungguh-sungguh mau di hadapan Tuhan, saudara. Karena itulah, saudara, bagaimana cara hidup di dalam kebangkitan Kristus? Kita harus bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, cara kita hidup di dalam kuasa kebangkitan. Kita jangan hidup menjadi seteru dari salib Kristus. Saudara, di dalam dunia ini hanya ada dua hal besar. Kebaikan dan kejahatan. Putih dan hitam. Itu saja. Kebaikan, kejahatan. Putih dan hitam. Tuhan dan iblis. Kuasa kebaikan dan kuasa kegelapan. Hanya ada dua saja, saudara. Kita nggak bisa ada di tengah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jika kita tidak mau, atau mungkin kita masih mau menunda, kita pikir nantilah, tunggu umur saya sampai berapa gitu. Tunggu nanti kalau saya sudah, kerjaan saya kalau sudah settle. Tunggu kalau saya sudah begini, tunggu kalau kondisi ini, tunggu kalau situasi, tunggu kalau saya nanti tunggu kalau anak-anak sudah besar, tunggu kalau segala sesuatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup berjalan. Dan segala sesuatu yang berjalan dalam hidup kita, hanya Tuhan yang tahu. 5 menit ke depan, bahkan 5 second ke depan, 1 second ke depan ini, hanya Tuhan yang tahu. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Contohnya mungkin minggu ini, saudara, dari ramalan cuaca kita lihat, hari Kamis atau hari Jumat mungkin sudah curah hujannya tidak tinggi lagi. Atau hari Sabtu mungkin tidak hujan, hari Minggu. Tapi kita lihat, saudara, sepertinya hampir 1 minggu ini hujan terus. Manusia boleh berencana apa saja, tetapi Tuhan yang menentukan, Bapak Ibu Saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saudara harus tentukan sikap dan posisi hidupmu. Apakah engkau mau tinggal di dalam Tuhan, atau engkau tinggal di luar Tuhan dan engkau menjadi seteru salib. Engkau menjadi musuh Allah karena engkau tidak menerima pengampunan, tidak menerima pengampunan yang adalah anugerah lewat karya salib Kristus. Dan karena itu saudara, kalau engkau tidak menerima karya salib Kristus, engkau menjadi musuh Allah. Engkau menjadi seteru Kristus. Karena engkau tidak menghargai apa yang menjadi pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah hari yang sangat baik buat kita. Di saat kita merayakan kebangkitan Kristus, kita harus memproklamirkan iman kita dan kesungguhan kita. Seperti yang gereja kita lakukan pagi hari tadi, jam 6.30. Kita pergi keluar dan kita menengadahkan tangan kita ke langit. Dan kita berseru, Yesus terima kasih engkau sudah bangkit. Dan itulah pengakuan iman kita di fajar hari. Saudara, inilah yang terakhir. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini
adalah undangan dari Tuhan khusus buat Bapak Ibu Saudara. Kita semua saudara perlu bertobat. Setiap hari, setiap saat kita semua perlu untuk sungguh-sungguh melihat kepada karya salib Kristus. Kita semua perlu saudara untuk terus tinggal di dalam persekutuan akan Kristus Yesus. Penting buat kita untuk terus tinggal di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Apabila kita lengah saudara, kita menjadi tertinggal, kita keluar dan akhirnya menjadi seteru Kristus. Kita akhirnya kehilangan apa yang sudah menjadi anugerah kita. Karena kita lemah, kita lengah, kita anggap mudah, kita anggap gampang. We take it for granted. Inilah yang menjadi salah satu musuh terbesar daripada orang-orang percaya. Kita selalu menganggap enteng, menganggap gampang, menganggap mudah. We take it for granted. Dan akhirnya hidup kita, karena itu firman Tuhan berkata benar. Siapa yang terdahulu menjadi terkemudian. Dan siapa yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Saudara jangan kaget jika di surga nanti ada banyak orang-orang yang saudara tidak menyangka akan masuk surga. Mereka masuk surga saudara. Karena itu janganlah kita lengah, jangan kita takabur seperti gadis-gadis yang menunggu mempelai pria. Mereka harus terus menjaga minyaknya selalu ada. Inilah yang jadi tugas kita. Kita jaga hati kita selalu untuk ada terbakar buat Kristus. Selalu ada api Kristus. Selalu ada hadirat Allah. Selalu tinggal di dalam persekutuan. Kita harus tarik diri kita setiap saat saudara. Saya katakan setiap saat. Karena Paulus pun memberikan pernyataan yang sama. Paulus katakan, aku tahu apa yang baik. Yang harus aku kerjakan. Tetapi yang akhirnya aku kerjakan itu yang aku tidak mau. Karena daging ini lemah. Saudara, karena itu penting buat kita setiap hari. Kita paksa diri kita tarik pikiran, perasaan, segenap keberadaan kita harus kita usahakan untuk terus mau beribadah, bersekutu dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kita belajar kuasa kebangkitan Kristus yang akan mengubah kehidupan kita, yang akan menjadi kekuatan, yang akan memampukan kita, bahkan yang akan membuat kita tinggal di dalam persekutuan dengan Kristus. Nah Tuhan katakan, apabila engkau ada di dalam aku dan aku di dalam engkau, minta apa sajalah maka akan aku berikan. Saudara, biar di dalam masa-masa ini kita bisa terus bergantung, tinggal, dan iman kita bersandar dan ada di bawah dasar yang teguh, yaitu kebangkitan Kristus dan karya salib Kristus yang adalah menjadi satu pedoman, satu iman, dan menjadi warna dasar dari kepercayaan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Mari kita tundukkan kepala bersama di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kami mengucap syukur sore hari ini Tuhan, karena Yesus Kristus Engkau sudah bangkit, mengalahkan maut dan kematian. Karena itu kami belajar firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami belajar apakah itu kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan adalah kuasa Allah yang membangkitkan Kristus. Kuasa kebangkitan adalah kuasa Kristus. Karena Kristus punya kuasa untuk memberikan nyawanya dan mengambilnya dan menerimanya kembali. Kuasa kebangkitan adalah kuasa Roh Kudus. Dan karena itu kami percaya mengapa kuasa kebangkitan itu penting. Karena kuasa kebangkitan akan merubah hidup kami. Kami perlu Kristus. Lebih daripada kami perlu uang. Kami perlu Kristus. Lebih daripada kami memerlukan udara ini. Kami perlu Kristus. Lebih daripada kami memerlukan makanan dan apa saja. Tuhan, Engkau lebih penting daripada segala macam hal dan rupa-rupa yang ada di dunia ini. Engkau yang jauh lebih penting dan jauh lebih mulia. Tuhan, karena ini penting kuasa kebangkitan yang dapat memampukan kami. Kuasa kebangkitan itu juga yang akan membangkitkan kami. Di saat nanti Tuhan memanggil kami akan dibangkitkan Kristus. Dan kami percaya Tuhan, bagaimana cara kami hidup dalam kuasa kebangkitan? Kami harus menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang kedua, bagaimana cara kami hidup dalam kuasa kebangkitan? Kami harus tinggal di dalam persekutuan dengan Allah Bapa. Sebab kalau kami tidak tinggal di dalam persekutuan dengan Kristus, kami menjadi seteru salib Kristus.
Tuhan, kami berdoa saat ini. Saudara, saya mau undang secara pribadi. Dengan otoritas hamba Allah, saya mengajak saudara semua yang melihat Facebook Live ini untuk mengangkat tangan saudara dimanapun saudara berada. Tuhan, inilah tangan-tangan yang terangkat. Kami mau bertobat, kami mau berbalik dari jalan-jalan kami ya Tuhan. Berbalik dari jalan kami yang sesat, dan Tuhan, kami bertobat, kami memanggil nama-Mu Yesus Kristus menjadi Tuhan, Raja dan penguasa dalam hidup kami, Juru Selamat kami pribadi. Dan kami bertobat dari segala jalan hidup kami Tuhan. Kami mau terus memberikan hidup kami untuk tinggal di dalam persekutuan dengan Kristus. Supaya Kristus juga ada di dalam hati kami dan beroperasi. Kristus semakin besar dan aku semakin kecil. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah kami yang mengangkat tangan ini, kami menerima kuasa kebangkitan Kristus di dalam nama Yesus. Kuasa yang akan mengubah hidup kami. Kuasa yang akan memampukan kami melalui waktu-waktu dan situasi yang berat seperti ini. Kami percaya Tuhan akan memimpin kami keluar. Dan kami akan selamat melewati semua virus dan semua cobaan ini di dalam nama Yesus. Kami akan diselamatkan oleh Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan ini ya Tuhan. Kami menerima kuasa kebangkitan Kristus. Karena kami percaya Yesus sudah mati buat kami dan Yesus sudah bangkit buat kami. Karena itu Tuhan, kami mau memberikan diri kami tinggal di dalam persekutuan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara.